Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Learning Journal pada minggu keempat. Saya akan menceritakan sebuah kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika tahun 2295 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia waktu itu diperintah oleh Raja Namrud, seorang raja bengis yang berkuasa secara absolut dan zalim. Kerajaan itu mendapat pertanda langka pada bintang-bintang bahwa akan ada seorang anak laki-laki perkasa lahir dan keturunannya akan memenuhi seisi bumi di berbagai penjuru bumi, dan dengan salah seorang keturunannya akan membunuh Raja Namrud. Ketakutan terhadap kabar ini, maka ada perintah bahwa semua bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Pada waktu yang hampir bersamaan, ayah dari Nabi Ibrahim, yaitu bernama Azar, merasakan kebahagiaan sekaligus kekhawatiran yang mendalam karena ia mendengar kabar bahwa istrinya sedang mengandung seorang anak. Sesaat setelah dinobatkan sebagai panglima kerajaan, lalu kedua putranya, kakak Nabi Ibrahim alaihissalam, Nahor dan Haran, memberi pendapat tentang persoalan ini. Haran sebagai seorang ahli nujum berpendapat bahwa sang ayah dapat menyerahkan anak itu kepada raja, sebab Haran meyakini bahwa belum ada pertanda di langit yang gagal, sekalipun harus diserahkan ke pedang atau ke perapaian. Haran percaya akan ada keajaiban yang membuat anak itu tetap hidup, sedangkan Nahor memberi saran supaya sang ibu meninggalkan negeri Babilonia selama beberapa waktu. Sementara itu, sang ayah dapat menyerahkan bayi lain sebagai ganti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sang ayah menerima saran Nahor supaya menyelamatkan diri dari negeri Babilonia. Jadi, sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, ada sebuah negeri yang dipimpin oleh Raja Namrud yang terkenal sangat keji, bengis, dan orangnya itu seperti yang sering banyak diceritakan ya di kisah-kisah, enggan gitu untuk membunuh siapapun gitu, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam ya, perihal karena kekhawatiran gitu, takut akan kekuasaannya diruntuhkan atau apapun gitu. Selanjutnya, ibunya Nabi Ibrahim alaihissalam ditempatkan di sebuah gua bersama seorang pengasuh sampai hari bersalin, dan sang ayah mengambil seorang bayi dari seseorang hambanya untuk diserahkan ke Raja Namrud. Ketika penyembelihan bayi dilakukan, Raja Namrud bergembira sebab ia menyangka ancaman bagi kerajaannya telah lenyap. Sementara itu, setelah ibu Ibrahim mengalami persalinan, ia bersama pengasuh meninggalkan Ibrahim seorang diri di gua. Sang ibu menangis. Saya berdoa semoga sang pelindung selalu menyertaimu, wahai anakku. Setelah Ibrahim ditinggalkan seorang diri, Allah mengutus sosok malaikat supaya hadir dan merawat Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam lahir ke dunia ini, beliau telah disambut beberapa malaikat gitu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah berbulan-bulan kejadian tersebut, Haran masih mempercayai pertanda di langit tentang Ibrahim, sehingga ia pergi mendatangi gua di mana Ibrahim kecil ditinggalkan. Haran terkejut ketika mendapati adiknya telah menjadi seorang anak laki-laki yang dapat berbicara. Haran mengajak Ibrahim pulang ke negeri Babilonia, namun Ibrahim sempat menolak seraya menyatakan bahwa ia tidak mempunyai rumah karena ia mengaku telah tersesat di sebuah tempat yang tidak ia kenal. Pada akhirnya Haran berhasil membawa Ibrahim ke rumah yang sang ayah di Babilonia. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim, entah ini di umur balita atau di umur antara 7 sampai 10 tahun gitu, tidak ada tempat pulang gitu. Maka dari itu ada ajakan dari sang kakak yang bernama Haran untuk tinggal di Babilonia, tempat awal keluarga mereka tinggal gitu.
Ketika Ibrahim ditanya siapa yang selama ini memberinya makan, ia menjawab bahwa yang Maha Pemberi yang menyediakan makanan untuknya. Lalu ia kembali ditanya tentang siapa yang merawatnya saat sakit. Ia menjawab bahwa yang maha menyembuhkan yang melakukannya. Kemudian ketika ditanya tentang siapa yang memberitahunya tentang jawaban-jawaban ini, Ibrahim menjawab bahwa yang maha mengetahui yang mengajarinya. Terkejut dengan jawaban-jawaban ini, sang ayah merasa heran dan takjub terhadap Ibrahim. Untuk menghindari kecurigaan Raja Namrud yang kejam, Ibrahim diasuh di rumah Haran yang berada di luar wilayah Babilonia. Di sana Ibrahim dibesarkan bersama anak-anak lainnya. Ketika Nabi Ibrahim ditanyalah sama ayahnya, siapa yang memberi makan, siapa yang merawat Nabi Ibrahim adalah Allah SWT. Tuhanlah yang mengatur segala dan memudahkan semua kebutuhan apa yang Nabi Ibrahim butuhkan gitu. Bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah berusia 12 tahun, ia merasa kehilangan sosok yang sebelumnya memberi makan dan perlindungan untuk dirinya. Terlebih ia mendapati orang-orang di negeri itu merupakan para penyembah patung berhala. Ibrahim mengingkari anggapan bahwa patung adalah dewa sehingga ia merasa tak betah berada di tengah-tengah negeri itu. Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk mencari Tuhan. Hingga ia harus berpindah di rumah Nabi Nuh selama beberapa waktu. Usia hidup Nabi Nuh adalah sekitar 900 tahun. Setelah ia berguru di rumah Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim memutuskan pergi sebab ia belum mendapatkan jawaban dalam pencariannya. Tatkala Ibrahim kembali ke rumah ayahnya, ia sering mendapati ayahnya sedang membuat patung-patung serta meletakkan makanan di depan patung-patung itu, sehingga menyebabkan Ibrahim bertanya-tanya tentang perilaku sang ayah. Mendapati jawaban bahwa sang ayah menyembah patung karena tradisi leluhur. Hal yang membuat Nabi Ibrahim bertanya-tanya ketika di umur 12 tahun, masih kecil, Nabi pun selalu bertanya-tanya dengan logikanya sendiri. Siapa yang mengatur antara siang dan malam? Siapa yang telah memberi semua ini gitu. Nabi Ibrahim terus mencari siapa sih Tuhan sebenarnya gitu. Di mana letak Tuhan itu berada. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berguru kepada Nabi Nuh alaihissalam gitu. Saat hendak Nabi Ibrahim pulang ke rumah yang di Babilonia ini, Nabi Ibrahim terkejut gitu melihat sang ayahnya yaitu Azar membuat patung-patung berhala gitu, mendapat orderan dari Raja Namrud gitu. Nabi Ibrahim mempertanyakan tradisi ini, namun sang ayah membiarkan Ibrahim. Pada zaman Ibrahim, sebagian besar orang di Mesopotamia beragama politeisme, yaitu tradisi penyembahan lebih dari satu dewa, baik berupa dewa-dewa di muka bumi maupun dewa-dewa di langit. Dan orang-orang tersebut membuat patung sebagai simbol dewa-dewa itu. Ketika Ibrahim bertanya tentang Tuhan kepada Nahor, kakaknya menjelaskan bahwa di langit ada dewa-dewa, akan tetapi Ibrahim perlu membuktikan ucapan ini. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum adanya Islam ya ataupun Tauhid yang Nabi ajarkan atau Nabi salurkan gitu, rakyat-rakyat di Babilonia ini menyembah berhala-berhala karena itu merupakan simbolis dewa-dewa ya, ataupun bisa dikatakan ajarannya seperti itu gitu, menyembah dewa-dewa berupa patung gitu. Padahal mau patung yang nggak bergerak, nggak bisa apa-apa gitu. Selanjutnya disebutkan bahwa semasa remaja Nabi Ibrahim sering bertanya kepada sang ayah tentang Tuhan yang sesungguhnya. Walau demikian, ayahnya tetap tak menghiraukan Ibrahim.
Sampai suatu ketika Ibrahim bertanya, "Terbuat dari apakah patung-patung ini?" Maka ayahnya menunjukkan kayu sebagai bahan pembuatan. Ibrahim pun mempertanyakan, "Apakah kayu ini Tuhan?" Benda yang hangus lenyap di perapian. Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan lain, Ibrahim diperintah menjual patung-patung ini. Ibrahim berkeliling kota menjajakan patung-patung buatan ayahnya. Namun karena iman dan tauhid yang telah Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada dirinya, Ibrahim merasa tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu. Bahkan secara mengejek menawarkan patung-patung ini kepada calon pembeli dengan kata, "Siapa yang akan membeli patung-patung yang diam dan tidak berguna ini?" Melalui berbagai cara, Ibrahim berusaha menyadarkan tentang kesia-siaan patung, dan Ibrahim berupaya berdakwah seraya mengenalkan tentang Tuhan kepada banyak orang. Jadi itu ketika Nabi Ibrahim minta tolong pada ayahnya untuk atau diperintahkan ya untuk menjual kepada pembelinya gitu. Nabi Ibrahim bertanya, pada siapakah patung-patung ini akan terjual gitu. Dengan kondisi patung yang diam dan tidak bisa bergerak ataupun memenuhi kebutuhan orang lain, apalagi disembah gitu. Dengan sikap yang sopan dan adab yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, serta melalui kata-kata yang halus, Ibrahim datang kepada ayahnya menyampaikan bahwa ia diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, serta diilhamkan dengan pengetahuan dan ilmu yang tidak dimiliki oleh sang ayah. Ibrahim mulai bertanya secara lemah lembut kepada ayahnya, kemudian bertanya apakah gerangan yang menjadi penyebab untuk menyembah berhala seperti kaumnya, walaupun berhala-berhala ini tidak berguna sama sekali, serta tidak dapat mendatangkan keuntungan untuk penyembahnya ataupun tidak dapat mencegah nasib buruk. Jadi patung-patungnya ini apa sebenarnya, disembah gitu, nggak bisa kasih makan, nggak bisa kasih minum, nggak bisa ngasih nasib baik, nasib buruk, kesehatan, rezeki atau apapun ini. Dengan logika yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu beliau berpikir secara rasional gitu. Patung sebesar ini bisa memberi makan, memberi nasib baik, nasib buruk itu seperti apa dan bagaimana caranya gitu. Maka dari itu sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.